Pagi ya Pak. Ya, Pagi shalom, Ampuna shalom, dunia. shalom. Shalom pagi. Selamat Selamat pagi pagi. buat Bapak Ibu semuanya, Bu Biho, Bu Ana, Carla semuanya, Bu Duma, Bu Lingga. Shalom Bu, nanti saya WA ya Bu. Mohon izin ya Bu. Iya, maaf, semalam saya sudah langsung ketiduran. Saya sempat lihat tapi nggak sempat ngetik. Habis mesbah doa, habis langsung ketiduran. Iya, Oke deh. Iya, terima kasih sebelumnya ya Bu Lingga. iya Jadi sama-sama repot-repot Pak ya Bu Aruna. ya. Gak Waduh, apa-apa. jadi bisa ngerasain pempeknya Bu Lingga nih. Makasih banyak Bu sebelumnya. Iya sama-sama. Iya ya. Oke baik, Bapak Ibu semua sudah terkumpul semua ya. Ya, pujian tadi juga mengingatkan kita bahwa kita karena kasih setia Tuhan kita boleh berkumpul dan terkumpul semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu mari kita bersyukur bahwa kita masih ada. Bukan karena sebagaimana kita ada, tapi semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus yang kami sembah, Juru Selamat kami yang hidup, atas anugerah keselamatan yang Kau berikan. Kematian-Mu memberikan kami kehidupan yang baru. Kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan yang baru. Dan kenaikan-Mu ke sorga memberikan kepada kami masa depan yang pasti. Bahwa kala kali yang kedua Engkau datang, Engkau temukan kami sebagai orang-orang yang setia dan beriman, maka kami akan dikenakan mahkota kehidupan. Biarlah pujian penyembahan kami pagi hari ini akan mewangi di tata kerajaan-Mu di sorga bersama malaikat-malaikat sorgawi untuk mengalahkan segala penguasa-penguasa di udara, roh-roh setan, penghulu penyakit, sakit penyakit yang sedang mengganggu keluarga kami, mengganggu istri, anak, suami kami, cucu kami, pilek, batuk, bersin-bersin, demam tinggi, virus apapun juga ya Tuhan. Segala saya penyakit yang melemahkan tubuh kami sepakat untuk mematahkan kuasa penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga sepakat untuk mengusir segala virus dan bakteri itu dalam nama Tuhan Yesus. Sebab oleh karena supaya di bawah nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa di atas bumi, di bumi dan di bawah bumi. Sebab tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua dan nasihati kami. Tegur kami dan tuntun kami. Sebelum kami beraktivitas dan melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak oleh karena kasih karunia-Mu dan juga doa orang-orang yang kudus Tuhan. Hamba dan rombongan bisa boleh kembali ke Jakarta dengan selamat dan tidak ada masalah. Bahkan ada banyak mujizat. Kuasa Tuhan bekerja, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Amin. Tuhan. Baik, kita beri tepuk tangan dulu semua Bapak Ibu sekalian. Kita kasih jempol dulu buat Tuhan kita yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus. Jangan lupa kita tos dulu. Ya, taruh tangan di dada, aku nggak boleh lupa. Dan Bapak Ibu, saya mohon izin ya Bapak Ibu ya, supaya suaranya nggak tumpang tindih. Saya izin, beberapa saya mute. Mohon maaf ya. Oke, baik. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita mulai memuji Tuhan ya. Sebentar saya akan share. Kira-kira pujian apa yang akan kita naikkan? Berikut ini dia. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku
yang terbaik bagimu. Saat ku masuk kehadiranmu, Ku bersyukur tersembah, ku bersembah korban syukurku yang yang terbaik terbaik bagimu. bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan.
namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, Kau tempat imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Boleh sambil angkat tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan Sang Imam Besar Agung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam Besar Agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kita mau terima berkat Tuhan Bapak Ibu. Angkat tangan saudara melalui pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya Yesus. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku, dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua dilimpahi dengan urapan yang baru. Kasih setiamu ada pada kami, dan oleh kasih setiamu kami diselamatkan dan diubahkan menjadi baru. Tidak ada yang terlambat, sebab ketika ada batasan antara manusia dengan Tuhan, Tuhan mematahkan batasan itu menjadi manusia dan mati buat manusia. Untuk itu kami percaya Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan selalu baru setiap pagi, setiap hari. Yang sepakat boleh sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Baik, tepuk tangan ya Bapak Ibu sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan, sekali lagi saya mau mengucap syukur dan kita ucapkan selamat datang ya buat sahabat-sahabat baru kita ini loh. Ada Ibu yang terkasih, Ibu Sekar Hebra dan Bapak Tampu Bolon. Kita kasih salam dulu dong. Nanti saya mohon izin saya masukkan Bapak dan Ibu Tampu Bolon ya. Oke, salam Horas dan salam Majua-Jua ini. Ya, ini lengkap ini, ada Horas, ada Majua-Jua ya. Karena Ibu Sekarnya Horas, Majua-Jua, Bapak Tampu Bolonnya Horas. Nah, lengkaplah kita ya. Waduh, Pak Musa Lembang sudah siap masuk ke proyek ini. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama Bapak Ibu ya, kita langsung lanjutkan pembahasan kita nih, hakim-hakim. Oke. Kemarin kita terakhir belajar mengenai bagaimana seperti Yefta ya, tidak aji mumpung. Katakan tidak aji mumpung. Ya, maksudnya adalah Yefta ini kan awalnya sudah dibuang sama saudara-saudaranya, lalu kemudian juga tidak diperhitungkan untuk dapatan warisan ya, karena si Yefta ini anak dari di luar pernikahan bapaknya. Namanya Gilead. Ya, si Gilead ini punya hubungan dengan seorang perempuan sundal, melahirkan anak namanya Yefta. Nah, jadi akhirnya si Yefta ini dibuang lah. Nah, Yefta terbuang nih. Perasaan terbuang seperti apa sih? Pasti nggak enak ya Bapak Ibu. Tapi ketika dia dibuang, dia bertemu dan berkumpul dengan orang-orang di lembah Top. Memang dikatakan di sana dia jadi perampok ya, tapi perampok itu bukan perampok sebagaimana perampok biasa, karena dia seperti Robin Hood untuk teman-temannya, untuk orang-orang di sana, makanya dia disebut pahlawan gagah perkasa ya. Tapi yang menjadi kekaguman kita adalah Yefta itu tidak merasa terbuang ya, tidak merasa terbuang, tapi artinya dia tidak terpengaruh oleh masa lalu ibunya, lalu status ibunya, dan juga tidak dianggap sama saudara-saudaranya gitu, karena dianggap dia bukan anak yang asli atau anak haram. Singkat ceritanya, akhirnya Yefta diminta tolong oleh para tua-tua Israel ketika mereka ditindas oleh Bani Amon ya.
Pada kesempatan itu bisa saja Yefta itu aji mumpung. Ya kan kalau orang ketika dibutuhkan pasti aji mumpung ya. Saya tekan sekalian nih, saya manfaatkan sekalian. Tapi Yefta tidak seperti itu. Tapi Yefta juga bijak dan cerdik. Dia berhati-hati sekali. Selain tidak aji mumpung, Yefta juga belajar maksudnya kita juga belajar dari sikap Yefta yang sangat bagus ya, yaitu apa? Dia tidak langsung terima, dia tidak cepat bahagia, tidak cepat senang gitu. Ada tipe orang yang terlalu mudah cepat senang gitu. Ya. Nah, Yefta ini bukan tipikal yang cepat banget senang. Kenapa? Karena ketika sudah diminta untuk jadi memimpin pasukan, Yefta mengkonfirmasi lagi. Jadi kalau saya mau kembali ke kamu akan menjadi kepala pasukan, menjadi kepala kalian, kepala suku gitu. Katakan seperti itu. Itu mengkonfirmasi. Ya. Kita perlu mengkonfirmasi dalam segala perkara Bapak Ibu ya. Kita juga nggak bisa telan mentah-mentah ya. Mentang-mentang itu kabar baik, kita langsung telan mentah-mentah ya. Kecuali sashimi. Kalau sashimi harus mentah-mentah Bapak Ibu. Kalau sashimi dimasak kurang enak Bapak Ibu ya. Sashimi salmon itu enak kalau dimakan mentah-mentah. Oke Bapak Ibu ya, ngomong sashimi jadi ngiler juga ya. Gila setiap hari ketemu roti pita Bapak Ibu. Aduh, roti pita, falafel, buset. Tapi nggak apa-apa ya, itu berkat di tanah perjanjian Bapak Ibu ya. Jadi ketika ketemu nasi goreng aja kemarin diajak sama Pak Tampu Bolon, enak bener rasanya, sedap. Saya menikmati banget tuh Pak Tampu Bolon kemarin sama Ibu. Sesendok-sesendok. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika kita menikmati sebuah kabar baik, sama seperti ketika saya waktu kemarin pulang dari Israel, sesuap saya juga lihat Pak Tampu Bola juga sampai tuntas ya. Sampai ludes itu. Itu kalau piring bisa dimakan kayaknya. Waduh. Teriyakinya Ibu juga masih seruput-seruput gitu ya, sampai dicari-cari, dipancing-pancing kali, bukan nggak ada lagi cuma dapat mie, dapat ikan ya. Izin ya Bu. Itu pelajaran juga ya itu ya. Kita itu kalau menikmati kabar baik nggak boleh langsung wah, oh ya, haleluya, nggak bisa begitu juga. Kita harus pelan-pelan kita nikmati ya, sama seperti Yefta. Dia senang banget pastinya. Kalau saya jadi Yefta pasti akan senang sekali. Tapi dia juga tidak langsung sumringah gitu ya. Dari mana kita tahu? Kita baca. Saya langsung ke ujungnya aja. Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke 11. Ya. Sebelum kita masuk ke berikutnya lagi, Hakim-Hakim pasal yang 11 ayat yang ke 11. Kitab Hakim-Hakim ya, perjanjian lama. Oke, udah dapat semuanya ya? Boleh kita mulai ya. Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Coba kita ulangi lagi. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu. Nah, itu dia. Kita belajar kemarin mengenai bagaimana kita belajar membawa seluruh perkara kepada Tuhan. Katakan seluruh perkara. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca di ayat yang ke-12, 13, 14, 15, 16, sampai Bapak Ibu baca satu perikop ini, sampai ayat yang ke-28, di situ Yefta sudah mulai mengambil sebuah tindakan layaknya seorang kepala pasukan, seorang panglima, bagaimana ia tidak langsung terjun langsung, tetapi ia mengirim utusan ya Bapak Ibu, ya mengirim utusan. Dan utusan itu mewakili apa yang ada di dalam benak Yefta sebagai pemimpin. Ya, katakan utusan. Ya, dan utusan yang baik adalah dia akan menyampaikan semuanya, lalu dia akan melaporkan semuanya. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya kita punya utusan, kita pasti memilih orang yang bisa menyampaikan semuanya dan dia bisa melaporkan semuanya. Betul ya? Makanya dia diutus gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukankah kita ini
di dalam dunia ini sama seperti utusan. Artinya kita diutus oleh Tuhan keluar dari rahim ibu kita. Lalu kemudian semasa hidup kita, kita juga merepresentasikan semua nilai-nilai dan pesan-pesan orang tua kita. Lalu pada akhirnya kita akan mengembalikan semua itu dalam laporan kitab kehidupan kita saat penghakiman terakhir. Nggak kepikiran Abuna. Iya, banyak yang nggak kepikiran. Makanya banyak yang hidupnya masih sembarangan. Nggak terlepas hamba Tuhan, nggak terlepas organisasi. Kita ini semua diutus ke dunia ini. Karena kan bisa saja kita tidak lahir dari salah satu benih ayah kita kan. Tapi siapapun kita dan apapun latar belakang kita mari belajar seperti Yefta. Jangan cuma kita bawa ke Tuhan itu pada saat kita lagi berat. Atau sebagian aja kita bawa ke Tuhan. Yefta ini mematahkan yang namanya dalam tanda kutip rumor buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Enggak terbukti Bapak Ibu. Ya. Berarti setiap manusia memang benar dikasih free will dan free will itu bisa digunakan dengan bijak. Dia mau ambil yang mana? Itu satu. Apakah dia mau mengampuni atau mengaku, itu juga pilihan. Apakah dia mau bekerja atau mau malas-malasan, itu juga pilihan. Apakah dia mau bangun atau cuma tidur terus, itu juga pilihan. Apakah dia mau mencari wajah Tuhan dan kebenarannya atau dia cuek, itu juga pilihan. Nah, tetapi Bapak Ibu, yang menarik adalah kehidupan manusia tidak ditentukan oleh masa lalu orang tuanya dan status orang tuanya. Saya sangat percaya itu. Kenapa? Kemarin kan saya sudah sampaikan kan studi yang sudah riset yang saya sampaikan bahwa dari tokoh-tokoh dunia termasuk juga Bunda Teresa, termasuk Frankie dan termasuk Presiden Roosevelt, termasuk presidennya Harvard University. 25% mereka punya cacat fisik, 50% masa kanak-kanak mereka penuh kepahitan. Dan hidup dalam kemiskinan. Secara logika nggak mungkin bisa menjadi orang yang berhasil. Orang yang memberikan pengaruh yang baik. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih. Bahkan untuk orang-orang yang tidak kenal Tuhan saja, yang belum kenal keselamatan, bisa berhasil. Berapa banyak anak-anak tukang beca dan segala macam bisa berhasil. Ya artinya itu benar gitu loh. Cuman kan bagaimana untuk kita bisa belajar ketika kita sudah diberikan bonus sebagai orang-orang yang sudah dalam tanda kutip dijamin keselamatannya. Kan sayang ketika kita sudah diberikan anugerah keselamatan lalu kita buang-buang percuma anugerah keselamatan itu hanya karena kita tidak peduli. Tapi memang kondite orang kalau misalnya dikasih gratis biasanya nggak pernah menghargai memang. Kalau misalnya dibayarin nggak pernah menghargai. Jadi itu penyakit manusia memang. Jadi manusia itu punya penyakit begini. Ketika dibaikin ngelunjak, tapi ketika dikerasin dia juga jadi orang yang munafik. Baik di depan tapi jelek di belakang. Emang susah memang ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu membuka banyak pembelajaran-pembelajaran. Nah, Yefta ini orangnya menurut saya anteng-anteng aja. Bicara mengenai utusan ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu baca, lalu kita akan bahas besok. Ya, mengenai utusan ini. Namun yang pasti, saya ingin sebelum utusan, kita ke pribadi Yefta dulu. Apakah sampai hari ini Bapak Ibu masih membawa sebagian-sebagian kepada Tuhan? Kalau kita menghormati kedaulatan Tuhan, maka kita akan membawa seluruhnya. Tidak ada yang kita keep. Sama seperti halnya ketika anak kita, dia ceritakan semuanya kepada kita, perasaan kita gimana? Kita kan dihargai. Kita merasa anak-anak kita ini menghormati kita dan kita akan melakukan apa saja untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena dia sudah ceritakan semuanya. Tapi kalau dia tidak berserah kepada kita, sebagian dia keep. Yang ada apa? Yang ada kita kayak kucing sama
tikus gitu, kejar-kejaran. Ini sebenarnya anak kita ini ada apa? Ini sebenarnya kamu tuh kenapa? Akhirnya yang seharusnya kita bisa maksimal dalam memberi pertolongan, nggak maksimal. Yang saya kagumi adalah, dan ini memang butuh proses Bapak Ibu. Terus terang butuh proses. Kalau dulu ketika ada masalah, saya minta tolong sama Tuhan, tapi saya panik. Jadi penerapannya tuh kayak gini loh Bapak Ibu. Aduh, aduh Tuhan gimana ya Tuhan? Aduh haleluya Tuhan. Itu memang berserah sama Tuhan, tapi panik. Bawa seluruhnya kepada Tuhan itu harus begini. Tuhan aku percaya Tuhan pasti tidak ada masalah. Anda bisa ngerti maksud saya Bapak Ibu? Karena baru saja kemarin tuh kejadian. Bapak Ibu bayangkan kita sudah mau berangkat ke Jakarta. Salah satu dari peserta kami itu pasangan suami istri, paspornya nggak ada. Pembelajaran Yefta ini diberlakukan kepada kami semua, kepada saya ya khususnya. Untung saya sudah baca ini. Ketika saya bolak-balik tanya ini, lihat, renungkan bawa seluruhnya kepada Tuhan. Apakah, ya Tuhan aku serahkan seluruhnya. Gampang banget, nggak begitu kan? Lihat dong proses bagaimana pergumulan Yefta. Dan lihat bagaimana dia juga bisa bersikap setelah itu. Berarti memang dia terbiasa untuk memang posisi hatinya pasrah, tapi dia berserah. Jadi sambil memasrahkan, dia serahkan kepada Tuhan. Jadi bukan orang asal teriak, ya aku percaya Tuhan, haleluya Tuhan, tolong Tuhan. Oh Tuhan gimana Tuhan? Itu namanya panik Bapak Ibu, bukan berserah ya Bapak Ibu ya. Bayangkan, Anda tidak akan mungkin bisa pergi sampai gatekeepernya ngomong, please sir, they must stay here and all the ways, and all of you guys, you must leaving. Otherwise, you will you will left behind because they cannot board without passport. Terus saya bilang begini, pas saya waktu itu bilang begini, ya sebentar, wait, give us a minute. Secara manusia memang pasti akan, ayo kita berdoa, kita berdoa. Terus tapi doanya bagaimana? Doanya apakah, aduh tolong Tuhan, aduh Tuhan tolong Tuhan gitu, atau bagaimana? Dulu saya begitu, jujur aja, saya nggak malu, saya nggak boleh munafik. Dan kita semua nggak boleh munafik. Kita kalau udah ketemu masalah pasti panik. Tapi ketika saya merenungkan kembali, nggak ada bagusnya kalau kita panik. Karena panik itu tidak damai sejahtera Bapak Ibu. Satu sisi kita berdoa, ya. Jadi kalau kita berdoa kan ini kayak kita buka akses pintu nih, kita kebuka. Nah di dunia spiritualnya nih, ya, dunia rohnya lah. Akses doanya kan masuk nih ke Tuhan. Ada kendaraan pakai odong-odong iblis, judulnya adalah panik. Tolong Tuhan, aku percaya Tuhan, tapi panik gitu loh. Jadi sekaligus kita ngomong sama Tuhan, iblis juga nempel di situ itu pakai odong-odong, jalan di belakangnya. Kenapa? Karena panik Tuhan tidak pernah mengajarkan kepanikan. Tuhan mengajarkan apa? 1 Petrus 5 ayat 7. Ingat ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Yang namanya serahkan ya udah. Anda pernah lihat orang yang menyerahkan diri ke polisi di berita TV? Saya belum pernah lihat orang menyerahkan diri begini. Pak, saya serahkan diri Pak. Tolong Pak, saya berserah Pak. Saya serahkan, saya pelakunya. Nggak pernah. Orang pasti ngomong, saya, iya Pak. Ya tenang aja gitu orang. Nggak pernah panik gitu. Nggak pernah ada orang menyerahkan diri itu panik ke polisi. Yang ada polisi panik orang menyerahkan diri. Kalau kasusnya berat. Ya, jadi hati-hati. Pembelajaran penting Bapak Ibu. Sebelum kita bahas tentang utusan ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ya saya sih berharap Bapak Ibu juga besok jangan sampai nggak datang lagi nih. Ini hari ini ada berapa orang nih.
Bukan masalah jumlahnya ya. Tapi kan sayang, Bapak Ibu udah dapat hari ini, besok terus nggak datang lagi. Jadi kepanikan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada malah justru mensamirkan ya, menyamarkan campur tangan Tuhan. Karena jikalau keadaan membaik, yang muncul adalah permainan pikiran manusia. Ketika semua sudah berdoa, puji Tuhan semua sudah berdoa. Ibu ini pun sudah panik, sudah mulai, yang bersangkutan pun juga sudah mengatakan bahwa oh ini yang salah ada petugas Kairo dan segala macam. Pak Sea pun juga sudah mulai panik. Saya cuma melihat, ya, saya cuma lihat. Ya mungkin ada juga, mungkin beberapa bapak ibu yang grup juga mungkin yang lain, ini Abuna kok santai-santai aja. Saya coba menerapkan ini Bapak Ibu. Ini kalau nggak serahkan seluruhnya sama Tuhan nggak bisa. Sudah ada skema bahwa nanti Bapak Ibu ini akan dititipkan di KBRI ketika kami pulang, karena kami harus pulang, harus berangkat. Lalu kemudian besoknya baru nanti dikirim orang utusan ke Kairo, apakah di paspornya di Kairo, wah segala macam. Saya sudah ngomong 2-3 kali coba cek di tas, nggak ada Abuna. Sampai Pak Zea pun cek ke tas ibu ini, ya coba. Pak Zea pun juga memang coba ya, aduh Tuhan, aduh gimana nih. Mencoba tenang tapi panik juga Bapak Ibu. Nah terus saya tepuk pundaknya beliau, Pak Zea. Saya bilang begini, Pak, saya yakin Bapak sama saya dikasih sesuatu sama Tuhan. Terus dia lihat saya. Terus apa yang ada di hati Bapak? Kalau aku yakin Abuna, ini berangkat hari ini. Oh ya amin. Yaudah gak usah panik. Sekarang Pak Zea ngomong sama mereka, minta tolong sama mereka untuk cek di pesawat terbang. Di pesawat yang di Muscat ini. Sekalipun ibu ini sudah berteori bahwa paspornya ketinggalan di Kairo, kita kesampingkan teori ini. Kita serahkan aja sama Tuhan. Kita beriman paspornya ketinggalannya di pesawat ini. Puji Tuhan, saya juga bilang sama ibu yang beliau bahwa Ibu, boleh Ibu tenang dulu sedikit. Ibu tidak mengulangi kalimat yang tadi. Yuk sekarang kita berdoa. Kita berdoa. Lalu saya ajak suaminya yang di kursi roda juga berdoa. So saya bilang, Ibu, Bapak jangan panik, nggak boleh panik. Kita berdoa tapi sungguh-sungguh berdoa ya. Jadi saya izin, saya berdoa bertiga. Pak Zeanya minta tolong, lalu mereka mengirim 2 orang. Mereka pakai kode bahasa Arab mengatakan bahwa itu pesawat jangan berangkat dulu dan segala macam, atau mungkin mau dibersihkan, saya nggak tahu. Bapak Ibu, kami amin. Nggak nyampe 5 menit. Seorang wanita lari-lari. We found the passport. Nah, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dong. Ya, haleluya. Ya, ada beberapa orang yang tiba-tiba langsung berasumsi, itu pasti memang di pesawat itu. Karena nggak mungkin kalau dari sini apa segala macam. Karena ibu ini memang sudah cari ya, namanya orang panik pasti juga nggak akan ketahuan. Tapi Bapak Ibu, saya mengambil bukan konteks hasil akhirnya. Bukan akhirnya paspornya ketemu gitu loh. Tapi cara untuk mendapatkan paspor itu ketemu ya. Banyak kita langsung terpukau dengan paspornya ketemu. Tapi prosesnya bagaimana? Ketika ada orang-orang yang tidak berkepentingan juga mendoakan mereka. Lalu kemudian orang-orang yang berkepentingan dan juga yang mengalami itu berdoa. Namun tidak panik. Berarti ketika iblis mencoba menyamarkan pandangan ibu ini yang sudah ngaku bongkar kabin di atas, sampai aku angkat itu Abuna kursinya, udah aku bongkar itu di kantong-kantong itu, nggak ada. Kenapa? Karena panik. Iblis itu selalu menutup semua pandangan kita tentang sesuatu yang benar. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kejadian hari ini, ingat baik-baik. Serahkan seluruhnya kepada Tuhan, nggak usah panik. Tuhan itu nggak pernah menuduh kita Bapak Ibu. Iblis itu
yang selalu menuduh hati kita. Supaya apa? Supaya kita nggak berani dekat sama Tuhan. Karena dia tahu ketika hati kita berhenti menuduh diri kita pasti akan dekat sama Tuhan. Dan iblis nggak mau itu. Kenapa iblis nggak mau? Karena dia mau mengambil apa yang seharusnya menjadi haknya Anda. Berkat, damai sejahtera, mujizat, itu dia ambil. Jadi jangan pikir iblis nggak butuh itu. Iblis juga butuh itu. Pengen juga dia. Dan dia juga pengen ambil jiwa-jiwa orang-orang percaya supaya dia nggak sendirian di neraka. Ya Bapak Ibu, hari ini nggak boleh panik ya. Jadi bagaimana, apa yang saya lakukan Abuna kalau ada masalah? Ini yang saya lakukan. Saya selalu tarik napas dulu 3 kali. Panjang, tenang. Lalu kemudian saya coba samakan ritme jantung sama napas saya. Karena kalau orang kalau dapat masalah kan dia deg gitu kan. Sudah tenang, baru cermati masalahnya apa, baru berdoa. Dan berdoa nggak perlu Tuhan dalam nggak usah ditekan-tekan. Tuhan tuh jangan ditekan-tekan. Tuhan tuh disayang-sayang Bapak Ibu. Orang berserah itu artinya apa? Aku serahkan sama Tuhan. Jujur, sampai saya di judul doa itu bilang begini, kalau Tuhan berkehendak apapun saya siap. Bahkan kalau Tuhan berkehendak saya di sini pun ya saya akan kasih tahu Abu nih. Tapi saya berkeyakinan Tuhan, paspor ini ada di pesawat ini. Sekalipun ibu ini sudah berkali-kali ngomong, dan mereka pun juga sebenarnya sudah clear up itu pesawat. Nah, yang terakhir sebelum kita berakhir. Ketika paspor itu ketemu, saya sudah ngomong sama Pak Zia, jangan tanya paspor itu ketemu di mana. Puji Tuhan ya, Pak Zia sepakat, ibu juga sepakat sama bapaknya dan saya sudah ngomong gitu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita nggak pernah tahu tuh paspor ketemu apakah di pesawat, ataukah apakah di kamar mandi, ataukah jangan-jangan jatuh di jalan. Kita nggak pernah tahu. Kenapa Abuna tidak perlu nanya? Buat apa nanya? Apakah untuk membuat teori satu orang benar dan yang lain salah? Itu arti menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Begitu jawabannya sudah ketemu, mujizatnya sudah ada, nggak perlu ditanya bagaimana terjadinya. Ketemu kan? Nah, kenapa? Supaya akses iblis itu nggak dibuka lagi. Karena begitu ketemu, langsung ada konfirmasi. Nah, bener kan? Saya ngomong kan? Nah, lalu roh kesombongan masuk. Aduh, udah dijaga dari awal, kesombongannya masuk. Betul nggak? Ayo kita belajar ya. Jadi kalau Tuhan sudah tolong, udah. Case close. Katakan case close. Ya, kalau Tuhan sudah tolong, halas. Katakan halas. Ya, halas itu artinya selesai. Udah, nggak usah diperpanjang lagi. Nggak usah dicari tahu. Benar kan apa yang saya ngomong? Nggak usah. Jangan jadi orang yang menyelamatkan, tapi juga yang menghancurkan. Ya. Ketika kita sudah dipakai Tuhan untuk menolong orang, jangan berikan diri kita menjadi kaki tangan iblis untuk jadi sombong dan menekan orang menjadi perasaannya bersalah. Ya. Kita nggak boleh seperti itu. Mari Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Ada berkat Tuhan yang tersedia untuk Bapak Ibu dan saya hari ini, bahwa bagaimana ketika merenungkan, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, seharusnya kami benar-benar full. Kami juga tidak menekan dan tidak memaksa kehendak kami di hadapan Tuhan. Tapi kami tahu betul bahwa Tuhan tidak pernah meletakkan rasa yang tidak damai sejahtera. Semua dari Tuhan pasti damai sejahtera. Dan kami harus ada di pihak-Mu ya Tuhan, karena Engkau selalu ada di pihak kami. Selama kami masih hidup, berarti kami masih ada kesempatan untuk berubah, untuk diampuni, untuk berusaha menjadi lebih baik dari hari yang kemarin, bahkan untuk membentuk hidup kami menjadi yang baru. Terima kasih buat tuntunan nasihat dan juga arahan Tuhan, karena tanpa Roh Kudus Tuhan, kami tidak akan bisa mengerti akan hal ini. Terima kasih ya Bapak, Engkau sangat baik buat setiap kami. Sebaik berkat-berkat Tuhan yang juga selalu tersedia buat kehidupan kami. Dan mari Bapak Ibu, terimalah berkat damai sejahtera, dan Roh Kudus Tuhan akan menuntun Bapak Ibu senantiasa hari ini. Sehingga engkau bisa seperti Yefta, engkau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan.
segala perkara diserahkan kepada Tuhan. Dan ketika perkara itu Tuhan jawab, engkau tidak kepo, engkau tidak perlu tanya bagaimana, kenapa, dan tidak perlu konfirmasi lagi. Yang perlu engkau lakukan adalah engkau hati-hati, tidak mudah senang, tetapi bisa menikmati setiap sukacita yang Tuhan berikan. Berkat Tuhan tersedia padamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, roh takut akan Tuhan, dan tuntunan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat jadi berkat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ingat ya, kalau sudah berdoa, bersyukur, jangan panik. Akhirnya mereka pulang Bapak Ibu sama kami. Waduh, satu pesawat sampai haji-haji, yang baru pulang haji juga sampai alhamdulillah gitu. Padahal nggak tahu kasusnya apa. Yang duduk sebelah saya, alhamdulillah ya Pak, iya Bu, puji Tuhan, alhamdulillah. Dia juga nggak nanya kasusnya apa. Ya udah, ada ibu-ibu, nenek-nenek 2 orang. Ah, itulah ya. Tuhan berkati Bapak Ibu ya. Shalom, sampai ketemu besok pagi ya. Terima kasih ya, Selamat Bu. bekerja. Terima kasih ya, Bu. Terima Terima kasih kasih ya Bu semua. Nit. Cepat sembuh. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih ya, Terima kasih Bunda. Abuni. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Oke, sampai jumpa besok pagi ya. Alarmnya jangan lupa ya. Shalom. Dah, God bless. Makasih ya Buna. Sama-sama Ibu. Terima kasih ya, Bunda. Sama-sama Bu. Terima kasih ya Bunda. Iya, Pak Tobo Bolon, sama-sama. Ya, habis ini Pak Tobo Bolon ya. Nanti kita langsung ya, tapi private ya. Oke, Japri. Tuhan berkati. Bu Lingga, habis ini saya kasih alamatnya. Iya. Terima kasih sebelumnya. Iya, Abuni, Bu Lingga mau kirim pempek Abuni. Puji Tuhan, nanti saya bisa bawa ke Sorong. Terima kasih Bu Lingga, maaf kalau ngerepotin. Enggak apa-apa, enggak repot sih. Biasa. Kenapa, Ma? Kenapa, Buni? Terima kasih Ibu Linda. Iya, sama-sama. Iya. Bapak Ibu, kita boleh doa ya. Mungkin ada yang seperti Abuni juga nih yang kurang enak badan. Kita doa ya sama-sama sekali lagi ya, Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Kami serahkan seluruh perkara kami ke dalam tangan Tuhan. Artinya kami juga percaya bahwa setiap hal dalam hari ini yang kami hadapi itu semua dalam genggaman rencana Tuhan. Kami belajar untuk tidak mudah panik, tidak mudah merasa bersalah, dan tidak aji mumpung dalam setiap keadaan kami. Saat ini kami bersepakat hati Tuhan, kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu kesembuhan terjadi atas istri hamba yaitu Abuni Kartika, dan juga untuk setiap saudara-saudari kami yang mungkin mengalami sakit yang sama atau ada kelemahan tubuh. Kami mau percaya dan perkatakan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami yang sakit disembuhkan, maka seluruh isi keluarga kami disembuhkan dan juga dipulihkan. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya. Haleluya, amin. Makasih Bapak Ibu, Tuhan berkati ya. Saya izin live ya. Terima kasih Bapak Ibu. Dah.